Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan kalimat perintah yang ada dalam teks bacaan atau lagu yang menggambarkan hidup rukun. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai dengan bilangan 999. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat mengenal karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Semangat ya anak-anak hari ini. Anak-anak, salah satu hidup rukun yang harus kita lakukan adalah hidup rukun di sekolah. Dengan siapa kita harus hidup rukun di sekolah? Pertama, dengan semua warga sekolah. Ada murid, ada guru, dan ada anggota yang lain. Di sekolah, anak-anak harus rukun dengan teman-teman. Karena apa? Karena hidup di sekolah itu akan menjadikan lingkungan sekolah menjadi aman, tentram, dan nyaman ketika anak-anak belajar bersama. Pengamalan Pancasila yang sesuai dengan hidup rukun adalah yang pertama, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bisa kita gambarkan, bisa anak-anak gambarkan ketika anak-anak satu melakukan kegiatan berdoa bersama, sholat duha bersama, mengaji bersama. Itulah contoh daripada hidup rukun yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Bagaimana bunyi sila ke-1? Sila ke-1 bunyinya masih ingat kan kalian? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, penerapan dari Pancasila sila kedua dan ketiga ketika anak-anak berada di sekolah adalah 1. Saling tolong menolong. Jika ada temannya yang mengalami kesulitan, maka anak-anak wajib menolong semampunya. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Ya, jadi berteman dengan siapa saja. Tidak yang kemudian yang cantik berteman dengan yang cantik, yang pinter dengan yang pinter. Tidak, tetapi semua harus berteman. Tidak membeda-bedakan teman antar satu dengan yang lain. Selanjutnya, contoh daripada hidup rukun dan penerapannya sesuai dengan Pancasila sila ke-4 di sekolah yaitu, misal, ketika di sekolah akan mengadakan lomba kegiatan memperingati 17 Agustus. Di situ banyak sekali lomba yang diadakan. Bu Guru mengajak anak-anak semua untuk bermusyawarah, menentukan lomba apa saja yang akan dilakukan, yang akan diikuti. Setelah bermusyawarah dengan anak-anak, Bu Guru mencapai kesepakatan jika anak-anak kelas 2 akan mengikuti lomba berikut. Kemudian, anak-anak yang sudah terpilih untuk mengikuti lomba, maka anak-anak harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Inilah contoh daripada penerapan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan di sekolah. Oke anak-anak, kalian masih ingatkah dengan kata ungkapan dan juga kalimat ajakan?
Tentu saja kalian masih ingat ya, karena anak-anak setiap hari tentunya semangat untuk belajar. Kali ini Bu Eli akan menjelaskan tentang kalimat perintah. Tahukah anak-anak apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam membuat suatu kalimat perintah, anak-anak jangan lupa memperhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri dalam membuat kalimat perintah yang pertama adalah biasanya diakhiri dengan kata lah atau kan. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Dan perlu diperhatikan, dalam membuat kalimat perintah, anak-anak harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Nah, sekarang contoh kalimat perintah yang biasanya Bu Guru atau anak-anak ucapkan di dalam kelas misalnya. Nah, Bu Guru biasanya meminta atau menyuruh anak-anak untuk menghapus papan tulis. Nah, seperti ini. Hapuslah papan tulis. Nah, di situ ada kata hapus, kemudian di akhir ditambahi dengan kata lah. Hapuslah papan tulis itu. Jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang kedua, misal contoh lagi. Anak-anak, buanglah sampah di tempatnya. Nah, itu juga ada kata lah di belakang kata buang. Kemudian diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Nah, contohnya misal Fadil meminta temannya Nafasya. Nah, misalnya seperti itu untuk duduk. Duduklah di dekatku. Nah, itu juga termasuk kata atau kalimat perintah. Kalau membuat contoh kalimat yang berakhiran kan sekarang, misal ambilkan ballpoint itu. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah, diakhiri dengan kata kan pada kata ambil, ambilkan, seperti itu. Nah, sekarang ada yang tanya nggak? Misal, apakah hanya diakhiri dengan kata kan dan lah saja ciri-cirinya kalimat perintah? Tidak. Kalimat perintah itu bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya, pada kegiatan pelaksanaan upacara bendera di sekolah, ada pemimpin upacara yang memberikan apa-apa kepada kita. Nah, seperti contohnya, siap, gerak. Nah, hormat, gerak. Ada lagi, istirahat di tempat, gerak. Nah, itu termasuk kalimat perintah yang lainnya. Anak-anak, ayo sekarang kita dengarkan lagu yang berjudul Sebelum Kita Makan, ciptaan Pak Kasur. Dari lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama, anak-anak dapat menemukan beberapa kalimat perintah.
siapa yang sudah menemukan kalimat perintah? Nah, di sana ada 2 kalimat perintah. Yang pertama, apa kira-kira? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Benar. Di situ tertera kata-kata cuci tanganmu dulu. Kemudian yang kedua, jangan ada sisa. Nah, itu termasuk contoh kalimat perintah yang terdapat dalam lagu yang berjudul Sebelum Kita Makan. Dari materi yang sudah Bu Eli sampaikan tadi, yang sudah Bu Eli jelaskan tadi, apakah anak-anak semuanya sudah jelas dan paham? Dari penjelasan Bu Eli tadi, anak-anak jadi bisa mengetahui bagaimana cara memerintah. Tapi ingat, harus dengan menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Oke anak-anak pasti sudah bisa ya. Nanti anak-anak di rumah bisa mencoba dengan orang tua kalian membuat beberapa kalimat perintah. Bisa juga mengerjakan di buku tema dan juga di LKS sampean semuanya. Anak-anak, siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada siswa laki-laki dan ada siswa perempuan. Siswa laki-laki akan Bu Lita gambarkan jumlahnya menurut balok di samping ini. Kira-kira anak-anak bisa menghitungnya? Berapa jumlah siswa laki-laki di sekolah Udin? Ya, benar. Jumlahnya 125. Sedangkan siswa perempuan Bu Lita gambarkan dengan balok di samping ini. Ayo hitung, berapa jumlahnya? Betul, jumlahnya 117 siswa perempuan. Anak-anak, ayo kita hitung bersama-sama berapa jumlah siswa keseluruhan dari laki-laki dan perempuan. Kita akan belajar penjumlahan bersusun. Dalam penjumlahan bersusun, ada cara panjang dan cara pendek. Sekarang kita belajar cara panjang terlebih dahulu. Bu Lita memiliki bilangan 125 akan ditambahkan dengan 117. Caranya, kita jabarkan dulu 125. 125 bila diuraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Kemudian 117 bila diuraikan menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita jumlahkan. Jangan lupa anak-anak, dalam penjumlahan harus lurus. Nilai tempatnya harus lurus. Nilai tempat ratusan lurus dengan ratusan. Begitu juga dengan puluhan dan satuan. Kita jumlahkan ya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian puluhannya ditambah 20 ditambah 10. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti 30. Sekarang ratusannya. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, karena nilai satuan ini bisa dijabarkan lagi, maka 2
200-nya turun. Ditambah puluhannya turun. Ditambah, jika 12, maka ureanya adalah 10 ditambah 2. Nah, selanjutnya 200 turun. Ditambah, kita tambahkan puluhannya. 30 ditambah 10 berarti 40. Ditambah 2. Kita jumlahkan ya. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, tadi kita sudah belajar penjumlahan dengan cara panjang. Sekarang Bu Lita akan mengajari anak-anak penjumlahan bersusun dengan cara pendek. Bu Lita memiliki bilangan 125 yang akan dijumlahkan dengan 117. Maka caranya adalah tulis bilangannya. Jangan lupa nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan harus sejajar. Kemudian kita beri garis dan kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jika nilainya lebih dari 10, maka yang ditulis adalah angka yang belakang. Angka belakang diletakkan di nilai satuan. Angka 1 diletakkan di atas. Kemudian kita jumlahkan dengan puluhan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan nilai ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, tadi sudah belajar penjumlahan bersusun menggunakan cara panjang dan cara pendek. Sekarang anak-anak akan Bu Lita ajari pengurangan bersusun menggunakan cara panjang. Bu Lita memiliki bilangan 242 yang akan dikurangi dengan 38. Perhatikan nilai satuannya terlebih dahulu. 2 jika dikurangi 8, maka angka 2 kurang. Oleh karena itu, bilangan 242 harus dijabarkan terlebih dahulu. 242 jika dijabarkan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Agar nilai satuannya bisa dikurangi 8, maka 40 harus dijabarkan lagi menjadi 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. 30 dan 10 jika dijumlahkan menjadi 40. Kemudian nilai ini akan kita tulis di sebelahnya. Di sebelah bilangan 242. 200 ditambah nilai puluhannya ada 30
Dan di satuannya, karena kita meminjam, berarti nilainya 12. Akan dikurangi dengan 38. 38, perhatikan letaknya. Nilai 8 adalah satuan, sedangkan 3 bernilai puluhan. Maka angka 8 diletakkan paling belakang. Nilai puluhannya 30. Kemudian kita tarik garis, dikurangi 12 dikurang 8 sama dengan 4. 30 dikurang 30 berarti 0. Kita tulis 0 ya. Kemudian angka 200 karena tidak memiliki pasangan untuk dikurangi, maka nilainya turun ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi 242 dikurangi 38, maka hasilnya 204. Selanjutnya, kita akan belajar pengurangan bersusun dengan cara pendek. Perhatikan ya. Bu Lita memiliki bilangan 242 yang akan dikurangkan dengan bilangan 38. Caranya, tulis bilangan yang pertama. Kemudian bilangan 38 harus diluruskan dari belakang. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Gitu ya. Kemudian kita tarik garis dan dikurangi. 2 dikurangi 8. Karena tidak bisa, maka 2 harus meminjam kepada 4. Pinjam 1. Karena sudah dipinjam, maka 4 dicoret berubah menjadi 3. Angka 2 karena sudah meminjam dari 4, maka bernilai 12. 12 dikurang 8 sama dengan 4. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. 2 karena tidak memiliki pasangan untuk dikurangi, maka turun 2. Jadi 242 dikurangi 38 hasilnya 204. Sudah paham ya anak-anak? Setelah anak-anak mengetahui cara menjumlahkan dan mengurangi dengan cara panjang maupun cara pendek, anak-anak bisa mengerjakan buku tema dan LKS-nya. Silakan dicoba dengan orang tua di rumah ya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah bisa ya belajar penjumlahan dan pengurangan bersama Bu Lita tadi? Nah, anak-anak tahu tidak berapa jumlahnya krayon dalam satu pak itu? Berapa? 24 warna yang ada di dalam krayon. Anak-anak tahu fungsinya krayon untuk apa? Benar sekali, untuk mewarnai. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar bagaimana membuat sebuah karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita akan belajar bersama-sama mengenal karya seni 2 dimensi. Anak-anak, dalam belajar karya seni 2 dimensi ini, Pak Amin berharap anak-anak nanti bisa menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dan juga bisa menggambarkan karya 2 dimensi sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Nah, anak-anak,
ini adalah contoh karya imajinatif 2 dimensi. Anak-anak bisa membuat karya seperti ini? Pasti bisa ya? Nah sekarang Pak Amin akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Anak-anak, sebelum kita mulai melangkah membuat karya seni imajinatif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu karya imajinatif. Karya imajinatif adalah karya seni yang bersifat khayal. Anak-anak bisa membuat apa saja sesuai dengan khayalan anak-anak. Anak-anak, langkah-langkah dalam membuat karya seni imajinatif 2 dimensi. Yang pertama adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan dari sebuah gambar. Sketsa bisa dibuat menggunakan pensil. Cara membuatnya samar-samar. Setelah sketsa jadi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh anak-anak adalah memberi warna. Nah, dalam memberi warna ini, anak-anak harus bisa membedakan alat dan bahan apa yang akan kita gunakan. Jadi kita harus mengenal dengan alat dan bahannya. Yang pertama, bahan pewarna yang biasa kita gunakan. 1. Pensil warna. Yang kedua adalah krayon. Dan yang ketiga adalah spidol. Masing-masing alat ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah krayon. Anak-anak, kita harus mengetahui krayon ini mempunyai keuntungan. Yang pertama, hasil yang didapatkan dari warna krayon dia lebih tebal. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya, krayon ini mudah membuat kertas kita kotor. Dan krayon juga susah untuk dihapuskan. Berikutnya adalah pensil warna. Pensil warna ini hasilnya lebih halus. Hasil dari gesekannya lebih halus. Namun pensil warna ini lebih mudah untuk dihapuskan apabila anak-anak mengalami kesulitan atau ada satu gesekan yang salah. Selanjutnya adalah spidol. Spidol dia sangat halus. Warna yang dihasilkan sangat cerah. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya di bawah ini. Di sini Pak Amin mencontohkan mana yang hasil krayon, hasil pensil warna, dan mana yang hasil spidol. Namun anak-anak perlu mengingat bahwa spidol ini tidak boleh menggunakannya terlalu tebal. Kenapa? Karena dia bisa merusak kertas. Bagaimana anak-anak? Bisa ya kita membuat karya seni 2 dimensi? Tadi sama Pak Amin sudah dijelaskan bagaimana langkahnya dan alat dan bahan apa saja yang kita pergunakan. Nah sekarang supaya lebih hebat, anak-anak bisa praktekkan di rumah. Siapkan kertas, kemudian siapkan alat dan bahan, kita mulai menggambar. Ingat, tadi karya imajinatif adalah karya yang dihasilkan dari sebuah khayalan. Anak-anak bebas, silakan menggambar hewan, menggambar pohon, atau menggambar buah-buahan. Apa saja silahkan gambarkan. Kemudian jangan lupa mulailah dengan membuat sketsa, kemudian warnailah. Selesai anak-anak membuat karya itu, silakan karya itu tunjukkan kepada orang-orang terdekat, misalnya ayah, bunda, dan jangan lupa kirimkan kepada guru kelas anak-anak. Selamat mencoba anak-anak. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita jumpa di pembelajaran selanjutnya.